Mengatakan, ya kan, banyak yang kami baca, sedikit yang kami hafal. Akan tetapi manfaat yang kami ambil dari yang kami hafal lebih banyak. Jadi mudah-mudahan kita tetap semangat untuk menghafalkan bait-bait syair ini untuk memberikan banyak manfaat ke kita insyaallah ta'ala. Taib, tanpa memperpanjang kalam, kami persilakan kepada Ustadz untuk memberikan darsnya. Pada Ustadz kami persilakan dengan hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, di sore hari ini kembali kita akan lanjutkan kajian kita dalam kitab matan Al-Imam Al-Baiquni, sebagaimana di dalam matan Al-Baiquniyah. Walhamdulillah, akhiran ma akhadna fi usbu'il al-madi, pada pelajaran terakhir yang kita ambil pada minggu yang lalu, kita sudah membahas tentang hadis dhaif, ya. Baik. Walan, insyaallah di sore hari ini kita akan mulai pada pembahasan baru. Jadi jenis-jenis hadis. Baik. Fadal, baca matannya. Itu punya matannya itu. Dibaca. Yang baru, setelah dhaif bawahnya.
Baik, cukup. Qala al-Imam Al-Baiquni rahimahullah ta'ala fi manzumiyatihi wa ma udhifa lin-nabi al-marfu'. Apa yang disandarkan, segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi itu disebut sebagai hadis marfu. Jadi istilah ini ya, segala hadis yang disandarkan kepada Nabi disebut hadis marfu. Haza hadis marfu. Jadi tak kala ulama mengatakan hadis ini marfu, maksudnya apa? Hadis ini disandarkan kepada Nabi. Tapi kalau antum mengatakan, misalnya antum menyebutkan qala Abu Bakrin, berkata Abu Bakar, antum sebut hadza hadisul marfu, hadza khata'un fil lafz, ya. Ini salah dalam pelafatan kalau antum mengatakan ucapan Abu Bakar itu hadis marfu, kecuali nanti marfu secara hukman, ya. Maka istilah dari para ulama menyebut hadis marfu itu hadis, setiap hadis yang disandarkan kepada Nabi. Baik. Ya, habis nih spidol ya.
Ya. Hadis marfu adalah kullu hadisin, setiap hadis yang disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setiap hadis yang disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sama aja hadis tadi itu berbentuk qaulan, ucapan, atau fi'lan, perbuatan, atau takrir, rekomendasi, atau sifat. Ya, baik ucapan, perbuatan, takrirnya Nabi atau sifat, atau sama aja sanadnya bersambung atau sanadnya nggak bersambung. Sama aja yang menukil itu sahabat atau para tabi'in atau setelah mereka, atau antum sendiri yang mengatakan qala Rasulullah. Antum sebutkan Rasulullah bersabda, langsung kita hukumi dia sebagai hadisul marfu. Nah, kita bisa sendiri mengatakan qala Rasulullah, dahulu Nabi pernah melakukan ini, itu namanya hadis apa? Hadis marfu. Dari sini kesimpulkan satu permasalahan, yaitu apa? Hadis marfu itu kesimpulannya tanpa melihat sahihnya sanad. Ini dia. Hadis marfu itu tanpa melihat sanad itu sahih apa enggak. Yang jelas hadis kalau dari Nabi, ucapan Nabi, perbuatan Nabi atau sifat Nabi, bersambung atau enggak bersambungnya, ada sanadnya atau enggak ada sanadnya, baik yang menukil itu sahabat atau tabi'in atau kita, itu disebut sebagai hadis marfu. Berarti hadis marfu ini pembahasan kita apa sekarang? Min mabahisil matan. Jadi pembahasan hadis marfu itu lihatnya dari matannya, isinya. Qala Rasulullah, misalnya sebutkan hadis, kita mengatakan hadis marfu. Sahih enggak dia? Belum tentu. Dhaif kah dia? Belum tentu. Kan saya cuma menyebutkan qala Rasulullah. Saya enggak menyebutkan hadis ini sahih, hadis ini dhaif, hadis ini hasan. Karena tadi berbicara tentang teksnya, pembahasan matan, maka nggak lihat dari kesahihan sanadnya. Sekedar antum menyebutkan sebuah hadis, langsung kita pahami di kepala kita, ini hadis marfu. Ini hadis marfu. Baik. Di sana ada jenis hadis marfu yang secara hukman, secara hukmi. Ini kan secara lafaz hadis marfu. Nanti di sana ada pelajaran kita tentang hadis marfu secara hukman. Nanti itu. Tapi yang antum pahami aja dulu, hadis marfu itu setiap ucapan Nabi atau perbuatan Nabi atau takrirnya Nabi atau sifat Nabi yang disandarkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagai contoh,
ucapan sekarang qaul. Kan banyak tuh ucapan hadis Nabi. Ya. Innamal a'malu binniyat. Kita katakan ini apa? Hadis marfu. Tahu dari mana? Ya, ucapan Nabi. Sekarang kita tanya, hadisnya sahih enggak? Sahih. Riwayat Bukhari, Muslim. Ya. Baru sahihnya ini pembahasan matan, sanad. Sementara ini kita tanpa harus melihat sahih dan dhaifnya. Atau perbuatan Nabi, fi'lan, perbuatan Nabi sekarang. Kanan nabiyyu, misalnya dahulu Nabi qama minal lail, bangun dari malam, beliau melakukan ini dan itu. Ini perbuatan Nabi. Kita sebut dia sebagai apa? Hadis marfu. Ya. Sahih apa dhaif? Ya enggak berbicara itu. Atau takrirnya Nabi sekarang, takrir. Seperti ucapan para sahabat Nabi, ya. Kunna, dahulu kami melakukan di hadapan Nabi ini dan itu, Nabi diam. Hadis namanya hadis apa? Marfu. Ya. Kunna yaf'alu. Ya. Kami melakukan ini, kami makan daging kuda, Nabi diam. Banyak ya perbuatan yang dilakukan oleh para sahabat ya dan diiyakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi simpelnya ya, gampangnya pelajaran kita hari ini bahwasannya hadis marfu itu pelajaran tentang pembahasan matan. Nggak usah melihat kepada sanadnya. Baik. Yang terakhir yang saya ingin bahas, yang terakhir adalah tentang hadis marfu hukman. Secara hukum dia dihukumi sebagai hadis marfu secara hukman. Kapan kita bisa menghukumi ini hadis marfu secara hukman? Ya, kuncinya, kisi-kisinya qaulus sahabi. Qaulus sahabi umirna atau ukhillana ya atau nuhina umirna uhillana nuhina. Ucapan sahabat nih sekarang, kami diperintahkan. Contohnya sekarang hadis Nabi, umira Bilalun an yashfa'al azan wa yutiral iqamah. Ya, ini perhatikan dari sini. Ini sebenarnya ucapan Anas bin Malik. Qala Anas, berkata, berkata Anas bin Malik, Bilal diperintahkan
untuk menjadikan azan itu genap. Yashfa. Syafa'a itu diambil dari kata genap. Ya. An yashfa al azan. Jadi azan itu genap, dua-dua. Allahu akbar, Allahu akbar. Wa yutirul iqamah, dan Bilal diperintahkan untuk mengganjilkan iqamah. Ucapan Anas umira ini disebut sebagai marfu hukman, marfu secara hukum. Dari mana kita bisa ketahui marfu secara hukum? Karena mustahil yang memerintahkan ini selain Nabi. Mustahil yang memerintahkan ini dan melarang ini selain Nabi. Contoh yang lain, ucapan Ummu Atiyah. Nuhina an ittiba janaiz walam yu'zam alaina. Ucapan Ummu Atiyah, qalat Ummu Atiyah, kami dilarang. Siapa itu yang melarang? Rasulullah. Perempuan-perempuan kami dilarang untuk mengikuti jenazah, tapi tidak ditekankan. Maka dari sini ucapan Anas atau ucapan Ummu Atiyah dihukumi sebagai marfu hukman. Dan ini banyak jemaah ya. Contohnya di dalam hadis Nabi banyak sekali nanti akan ditemui. Tinggal satu permasalahan. Permasalahan yang masih diperbincangan oleh para ulama hadis, misalnya ucapan para sahabat Nabi, qaulu sahabat minas sunnati. Ini dia. Ucapan sahabat termasuk dari sunnah. Nah, disinilah nih jadi perdebatan. Apakah dihukumi hadis marfu? Apa tidak? Ya. Nah, sebagian para ulama menjawab fi ihtimal. Ada kemungkinan bisa dihukumi hadis marfu. Ya. Kenapa? Ada ihtimal yang kedua. Dari termasuk sunnah, sunnahnya siapa? Ternyata sunnahnya khulafa Rasyidin, Abu Bakar, Umar, ya, Utsman, Ali bin Abi Thalib. Ya, maka dilihat nanti bunyi hadisnya kayak mana. Apakah isinya perintah, apa isinya larangan, apa isinya tentang perkara gaib, ya. Maka ini dilihat minas sunnati, dari sunnah, termasuk dari sunnah. Ya. Maka ini yang jadi perbincangan. Ucapan sahabat termasuk dari sunnah, apakah ini juga ucapan marfu hukman, apakah tidak? Ini di sini aja dia. Ya, jadi perselisihannya. Paham? Hadis marfu gampang. Ya, sudah saya ringkas tuh. Mudah, hadis marfu itu mudah. Ya. Baik. Khalas? Indakum soal, ada pertanyaan? Sebelum kita pindah ke matan yang kedua itu, sampingnya. Ya. Hah?
sifat Nabi, baik sifat Nabi yang bersifatnya akhlak atau sifat Nabi yang bersifat jasmani. Ya, Nabi itu panjang rambutnya segini, ya. Nabi itu tersenyum, ya. Nabi itu akhlaknya, budi pekertinya baik. Nah, itu sifat. Ya. Baik berkaitan dengan akhlak atau sifat jasmani beliau. Kenapa? Ucapan sahabat. Perbuatan sahabat. Apakah ucapan aja apakah perbuatan juga diambil? Ucapan sahabat Nabi, ya. Perbuatan sahabat Nabi, ya. Apakah itu dihukumi sebagai hadis marfu? Apa tidak? Kan gitu. Apa dia marfu hukman? Ya. Kembali tadi pembahasan kita, ya, kepada ini, kembali ke sini tadi nih, ya. Kunna takriri, ya. Kalau itu dilakukan di zaman Nabi, ya, dan Nabi sepakat dan diam, ya, berarti perbuatan sahabat Nabi itu bisa dihukumi sebagai hadis marfu kalau dia melakukannya di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau setelah zaman Nabi itu tidak bisa dinisbahkan kepada Rasulullah, ya, dan itu perbuatan mereka sendiri. Dan banyak para sahabat Nabi yang melebihi apa yang dibuat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu contoh kasus Abu Hurairah, ya, kita bilang Abu Hurairah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang memanjangkan wudu nanti akan bercahaya di yaumil qiyamah. Ada salah seorang melihat Abu Hurairah memanjangkan wudu, ya, sampai ke sini. Jadi dia asal basuh lengan, beliau sampai ke sini. Kalau basuh kaki, beliau sampai ke lutut. Ingin mengamalkan hadis tadi ini. Dilihat, ya, oleh salah seorang. Terkejut Abu Hurairah. Apa kata Abu Hurairah kepada yang melihatnya? Ini hanya perbuatan dariku. Kita garis bawahi, berarti ini ijtihadnya para sahabat Nabi. Contoh kasus yang kedua, Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar ini termasuk kategori sahabat yang syadid dalam mengikuti asar Nabi. Apa yang beliau lihat, Nabi dia rekam. Sampai-sampai diingkari oleh sebagian sahabat. Ya, beliau tuh pernah turun sehingga hanya untuk kencing aja di sebuah pohon. Ditanya, kenapa kau turun di situ kencing? Aku lihat Nabi itu kencing di situ. Ini kan perbuatan Nabi yang biasa-biasa aja kan gitu. Sampai-sampai beliau mencuci bola matanya, ya, dia cuci. Sehingga di dalam riwayat, di akhir riwayat, Abdullah bin Umar itu mengalami kebutaan. Dan ini ingkari, ya. Nah, perbuatan-perbuatan sahabat yang melebihi, ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu memang tidak bagus kan gitu, dicela oleh para sahabat yang lain. Nah, jadi intinya kalau sahabat Nabi melakukan di zamannya Rasul dan Nabi lihat dan Nabi diam, itu bentuk takrir, hadisnya takrir namanya. Seperti hadis hadis tentang hadis tentang itu loh, mengeluarkan sperma di luar, ya, al-azl namanya, ya, al-azl namanya, ya. Kita bagi yang kita pingin menjarak, ya, nasab, bukan membatasi nasab tapi menjarak nasab, ya, itu boleh solusinya dengan al-azl, ya. Sebelum keluar kita nggak keluarkan di dalam, tapi di luar, ya. Kalau pakai alat sekarang pakai kondom kan gitu kan. Tapi ada yang lebih syar'inya itu. Sebagaimana ucapan Jabir bin Abdullah, kunna na'zil wal Qur'an yanzil. Dahulu kami melakukan azal sedangkan Al-Qur'an turun. Nabi juga ada di situ.
Itu dia. Bentar ya. Halo. Nggak tahu lah kenapa. Ini hari apa? Nggak tahu lagi di mana. Galonnya tinggal berapa? Gimana ya? Tempat ibu itu nggak bisa. Ibu yang biasa beli. Ibu-ibu yang biasa beli sana loh, dekat buah-buah itu. Di samping ini Indomaret ada jual buah. Ya. Ya udah, kau minta aja sama Indomaret, beli bentar berapa biji. Beli, jangan minta, beli. Ya. Udah, tenang aja kau. Ya, kau selesaikan aja itu dulu kerjaannya. Kau selesaikan aja dulu itu. Ya, oke. Baik. Sudah? Ada pertanyaan lain? Hah. Iya. Dari definisi ini kita bisa mengkategorikan definisi hadis. Ya. Sebenarnya saya nggak ingin bahas ya, tapi ya sudah nggak apa-apa. Saya ingin menjelaskan kepada antum apa itu perbedaan hadis, apa perbedaan akhbar, ya, apa perbedaan asar, ya. Tapi ya khair lah, insya Allah karena sudah dibahas ya, nggak apa-apa, kita jelaskan. Itu sebenarnya nanti di kitab-kitab mutawalat setelah ini ya kan. Ya nanti aja lah. Nanti aja ya, sabar ya. Taib. Khalas, taib. Kita masuk dari ucapan Al-Imam Baikuni yang kedua. Qala Al-Imam Baikuni rahimahullah taala, wa ma litabi'in huwal maktub. Apa yang disandarkan kepada tabi'in itu dikatakan sebagai maqtu'. Aduh. Al-maktu. Ya. Al-maktu adalah setiap ucapan yang disandarkan kepada tabi'in. Ya. Setiap ucapan yang disandarkan kepada tabi'in. Pertanyaannya sekarang, manhum at-tabi'in? Siapa mereka ini? Para tabi'in ini siapa dia? Para ulama memberi definisi tentang tabi'in. Man lakiya, perhatikan kalimatnya ya. Man lakiya
Barang siapa yang berjumpa, kalimat berjumpa lebih bagus daripada kita memakai kalimat nazara, melihat. Kenapa lebih bagus kalimat berjumpa dengan nazara? Karena enggak semuanya orang itu melihat. Ada yang buta. Ya. Kalau ternyata yang buta ini pernah bermajlis dengan para sahabat, dia enggak tabiin. Wah, kan gitu. Makanya diganti. Lebih ahsan man lakiya, seorang yang bertemu. Ya. Kalimat bertemu ini juga lebih bagus, ya. Karena bertemu ini disyaratkan padanya dua hal. Melihat, bermajlis, ya. Melihat, bermajlis, ya. Kemudian pernah berjumpa, melihatnya langsung, bermajlis, duduk, ya, mengambil ilmu, atau berjumpa di sebuah keadaan. Barang siapa yang bertemu, ya, bertemu tadi itu melihat bisa, bermajlis bisa, salah seorang atau lebih dari sahabat Nabi, ya, dari sahabat Nabi, mukminan, beriman, wa mata alal Islam, beriman kepada risalah Rasulullah dan menutup hayat dengan Islam. Ini definisi tabi'in. Jadi dari sini ikhwan fillah, yang namanya seorang tabi'in itu disyaratkan dia pernah berguru, ya, pernah ngambil ilmu, ya, pernah duduk bermajlis, itu tabi'in. Dan ini juga bisa kita terapkan untuk yang namanya kita berguru kepada seorang guru, syekh. Ya, makanya kita nggak berani sembarang-sembarang mengatakan qala syekhuna, berkata syekh kami. Ya. Qala syekhuna Albani. Wah, antum pernah jumpa sama Syekh Albani? Mentang-mentang sezaman, ya. Berarti kalimat laki ini enggak mesti sezaman, ya. Tapi harus bermajlis, ya. Kita sezaman dengan Syekh bin Baz, ya kan? Kita sezaman dengan Syekh Ibnu Utsaimin, ya. Kita sezaman sama Syekh Abdul Razak. Kita sezaman dengan Syekh Abdul Muhsin. Ya enggak? Sezaman kan? Sezaman. Tapi dengan sezamannya kita ini enggak sembarang kita katakan qala syekhuna, berkata syekh kami. Itu berat, ya. Karena kita belum pernah duduk menuntut ilmu kepada beliau. Dan menuntut ilmunya enggak bisa antum hanya sekedar menghadiri hadarah, muhadarah. Ada Syekh Abdul Razak katakan Pekanbaru sekali itu, antum datang. Antum udah bilang qala syekhuna Abdul Razak, ya, berkata syekh kami Abdul Razak. Antum baru sekali duduknya, itu pun diterjemahkan, ya, daurah umum. Belum antum dikatakan seorang murid, ya. Kapan antum pernah menamatkan satu ilmu sama beliau, baru antum bisa mengatakan qala syekhuna. Nah, seperti itulah dia, ya. Jadi tabi'in, ya, ini orang yang berguru kepada para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Yang jelas mereka ini sudah disebut oleh Nabi. Demikian juga Allah juga telah menyebut mereka.
Sebagaimana di dalam surat Taubah, ya, kita buka firman Allah di dalam surat Taubah ayat yang ke 100 ya, ayat 100. Kalau nggak salah ayat 100. Ayo, anak tahfidz coba buka surat Taubah ayat 100. Sudah? Wajadtum? Dapat? Taib, anta iqra. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Baik. Antum perhatikan tuh rahasia firman Allah. As-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar wallazina tabauhum bi ihsan. Yang namanya tabi'in itu harus ittaba bi ihsan. Ya. Harus dengan mengikuti dengan kebaikan. Baru dikategorikan tabi'in. Karena ada juga orang-orang yang hidup di zamannya para sahabat tapi enggak yattabi bi ihsan. Ya. Seperti Ma'bad Al-Juhani. Tahu antum Ma'bad Al-Juhani? Pencetus Qadariyah. Ya. Kemudian seperti Haris bin Abdullah Al-Hamdani, seorang Rafidi. Ya. Pokoknya segala yang menyimpang, ya, Ra'sul Jahmiyah, ya, Muhammad bin Jaham bin Safwan, Ja'ad bin Dirham, ya, mereka bukan ittabi bi ihsan. Maka disyaratkan seorang tabi'in ini, ya, ittiba bi ihsan, agar terkeluarkanlah orang-orang yang saya sebutkan tadi, ya, seperti Ma'bad Al-Juhani. Ini kisahnya ma'ruf nih ya, di dalam Sahih Muslim, ya. Dua orang tabi'in bertanya kepada Abdullah bin Umar tentang sepak terjangnya si Ma'bad Al-Juhani di Basrah, ya. Kata dua orang tadi ini, kalau kita jumpa di musim haji ini salah seorang sahabat Nabi, kita akan tanya tentang Ma'bad Al-Juhani. Dan Allah takdirkan mereka jumpa dengan Abdullah bin Umar. Ya, ditanyalah. Ada di Basra seorang yang bernama Ma'bad Al-Juhani. Kenapa dia? Dia itu mengatakan innal amra unufun. Perkara ini unuf. Maksudnya apa unuf? Allah tidak tahu kecuali setelah terjadi. Abdullah bin Umar marah kali. Ya. Wallahi demi Allah, kalaulah mereka menginfakkan sebesar gunung Uhud, maka bilallah minhum, tidak Allah akan terima sampai mereka beriman kepada takdir. Kemudian Abdullah bin Umar menyebutkan sebuah hadis dari ayahnya tentang kisah Jibril datang kepada Nabi bertanya tentang Islam, tentang iman, tentang ihsan. Di antaranya tuh, di antara beriman adalah antu'mina bil qadar. Dan dia yang pertama sekali memunculkan fitnah Qadariyah. Ini Qadariyah ini sekte yang tertua ya. Pertama sekali muncul ini Qadariyah ini, ya. Sekte tertua ini. Makanya bahaya nih ya. Antum harus belajar baik-baik tentang manhaj ya. Pelajari itu apa itu manhaj Qadariyah ya. Apakah masih ada mereka? Sampai-sampai di dalam hadis Abdullah bin Abbas ya, Al-Qadariyah majusi hazi ummah. Qadariyah itu majusinya umat ini. Kenapa dikatakan majusi?
Antum cari jawabannya sendiri. Baik. Kembali kepada pelajaran kita ya. At-tabi ini tabi. Ini tabiin ya. Orang yang berjumpa sahabat Nabi. Baik. Dan para tabiin, para ulama membagi para tabiin ini. Ya, jenis-jenis tabiin. Kalau Al-Hafidz Ibnu Hajar, beliau membagi tabiin. Ada tabiin kibar, ada tabiin awsat tengah-tengah, ada tabiin sigar. Ya. Kita bagi sekarang tabiin, at-tabi'un. Jenisnya satu. Kibar tabi'in. Pembesar tabi'in. Siapa mereka? Man lakiya jam'an minas sahabah wa julla riwayatuhum anhum. Definisi kibar tabi'in, orang yang bertemu dengan mayoritas jam'an, mayoritas dari sahabat Nabi. Banyak dia bertemu. Dan mayoritas riwayat mereka beredar dari para sahabat. Itu kibar tabi'in. Seperti siapa? Ibnul Musayyab. Ya. Ibnul Musayyab. Siapa lagi? An-Najasyi. Tahu antum Najasyi? Siapa yang tahu Najasyi? Tahu enggak Najasyi? Siapa Najasyi? Tahu? Enggak tahu? Tahu? Najasyi ini pemimpinnya Habasyah. Iya. Namanya siapa? Namanya siapa? Najasyi ini laqab. Iya, gelar kalau kita bisa bilang. Fir'aun itu gelar kan? Namanya kan bukan Fir'aun kan? Namanya banyak. Iya, Fir'aun itu nanti rajanya berapa banyak ya. Najasyi itu juga seperti itu. Iya, gelar pemimpin Habasyah. Namanya itu Ashama. Ya. Dari kibar tabi'in ini ada jenis tabi'in yang dikatakan sebagai mukhadram. Ya. Mukhadram namanya. Siapa itu mukhadram? Mukhadram itu adalah man asya ya fil jahiliyah wal Islam. Mukhadram itu adalah orang yang hidup di jahiliyah dan Islam. Walam yalqa nabi, tapi nggak pernah temu Nabi. Sikit aja dia. Jadi kemuliaan itu sekali antum melihat Nabi, antum udah kategorikan sahabat. Sekali antum pernah lihat Nabi, antum udah dikatakan sahabat. Itu aja. Kemuliaan dengan melihat Nabi dikatakan sahabat. Macam Najasyi, hidup di zaman Nabi. Dakwah udah sampai sama dia. Dia terima tamu-tamu yang hijrah ke Habasyah yang dipimpin oleh Ja'far Ibn Abdul Muttalib dan diikuti oleh sebagian para sahabat. Ya. Tapi gak pernah lihat Nabi. Para ulama gak masukkan dia di sahabat. Ya. Tapi dia dimasukkan di kibar tabi'in. Mukhadram namanya.
Dan ini banyak, ya, mukhadramun ini banyak, ya. Ada sampai-sampai ada salah seorang tabi'in, dia udah sampai kota Madinah, Nabi baru aja dikubur. Dia udah sampai di Madinah, baru aja Nabi dikubur. Kalaulah dia sampai di Madinah, dia lihat Nabi, dia sahabat. Jadi kemuliaan betul melihat Nabi itu kemuliaan. Hanya sekedar melihat Nabi, memandang Nabi, terkategorikan sebagai sahabat. Gak main-main Rasulullah, ya. Seperti itulah dia, ya. Sudah? Pelajaran kita masih panjang nih, ya. Kita belum bahas tingkatan tabi'in. Nanti di tabi'in ada fuqaha tabi'in, ya, fuqaha sab'ah, ya. Kita cukupkan sampai di sinilah, ya. Biar nggak banyak kali kayak materinya, ya. Biar nggak terlalu melambung jauh, ya. Kuasai dulu ini, ya. Hadis marfu itu Pak apa? Hah? Yang disandarkan kepada Nabi. Apa aja yang disandarkan kepada Nabi itu? Ya, nggak melihat kepada sahih ya dan dhaifnya. Jadi yang disandarkan kepada Nabi ucapan, perbuatan, takrirnya ataupun sifatnya, ya. Dan di antara hadis marfu itu ada hukman, ya. Secara hadis marfu hukman, ya. Baik. Apa yang disebut sebagai hadis maktu? Ya, hadis, ya, atau riwayat yang disandarkan kepada tabi'in, ya. Itu hadis dikatakan sebagai maktu. Baik. Barakallahu fikum. Khalas, mafhum. Saya cukupkan dulu sampai di sini, ya. Karena masih panjang pembahasan kita tentang tabi'in, ya. Wallahu a'lam bishawab. Semoga pada pertemuan sore hari ini Allah beri keberkahan. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.